semuanya, perkenalkan, saya Joyce Marsenaldi, saya dari Taro Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir saya 034. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan membahas tentang filter kecepatan setiap detik dan BID discrete di Arduino sebagaimana dari tugas yang ke-8. Langsung saja, saya akan membahas secara teori terlebih dahulu. PWM atau Pulse Width Modulation itu merupakan metode yang digunakan untuk mengatur besar tegangan atau daya rata-rata yang diberikan ke suatu beban dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital. Walaupun sinyal yang digunakan itu bersifat digital atau high angle, hasil akhirnya itu juga dapat menyerupai dengan sinyal analog. Untuk prinsip kerja PWM itu akan bekerja berdasarkan konsep duty cycle, yaitu persentase waktu sinyal berada pada kondisi high dalam satu periode. Di sini untuk duty cycle 0%, itu sinyalnya akan selalu low atau dalam arti beban mati. Lalu untuk duty cycle 50%, sinyal high-nya itu setengah periode saja. Dan untuk duty cycle 100%, sinyalnya itu selalu high atau bebannya itu menyala penuh. Semakin besar duty cycle-nya, maka semakin besar tegangan rata-rata dan daya yang diterima oleh beban. Lalu parameter utama PWM. Di sini ada 3 parameter utama. Yang pertama, frekuensi, itu merupakan jumlah siklus PWM setiap detiknya. Lalu, duty cycle itu merupakan perbandingan waktu high terhadap satu periode. Dan tegangan rata-rata, yaitu dipengaruhi oleh duty cycle. Untuk contoh penerapan PWM, itu yang pertama, pengaturan kecepatan motor DC. Lalu yang kedua, pengaturan kecerahan LED. Yang ketiga, kontrol kipas dan pemanas. Lalu yang keempat, sistem kontrol berbasis Arduino dan microcontroller. Kelebihan PWM, yang pertama, dia efisiensinya tinggi. Yang kedua, mudah diimplementasikan secara digital. Dan yang ketiga, cocok untuk sistem kontrol modern. Untuk yang kedua yaitu pembahasannya tentang encoder 2 pin atau quadrature encoder. Nah, pengertian dari encoder 2 pin sendiri itu merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi posisi, arah, dan kecepatan putaran suatu poros. Encoder ini memiliki 2 sinyal keluaran digital yang disebut dengan channel A dan juga channel B. Prinsip kerja encoder 2 pin itu yang pertama, ketika dia porosnya berputar, encodernya itu akan menghasilkan pulsa. Lalu, channel A dan channel B memiliki beda fasa sebesar 90 derajat. Dan urutan perubahan sinyal A dan B itu menentukan arah putarannya. Contohnya, ketika channel A mendahului B, putarannya dia akan searah dengan jarum jam. Lalu sebaliknya, ketika channel B mendahului channel A, putarannya itu akan berlawanan arah dengan jarum jam. Di sini parameter encoder itu ada 2. Yang pertama PPR atau pulse per revolution, yaitu jumlah pulsa tiap satu putaran. Yang kedua resolusi, yaitu tingkat ketelitian pengukuran posisi. Untuk aplikasi encoder 2 pin, itu yang pertama digunakan di sistem kontrol motor DC. Lalu, robotika dan otomasi. Yang ketiga, printer 3D dan mesin CNC. Dan yang keempat, sistem navigasi dan aktuator. Lalu untuk fungsi encoder 2 pin itu sendiri, yang pertama digunakan untuk mengukur kecepatan putaran atau RPM. Lalu yang kedua, menentukan arah rotasi. Dan yang terakhir, menghitung posisi sudut atau jumlah putaran. Dan kelebihan untuk encoder 2 pin sendiri, itu yang pertama akurasinya tinggi. Lalu yang kedua, dia dapat mendeteksi arah dan juga kecepatan, serta mudah diintegrasikan dengan Arduino. Selanjutnya, PID controller atau proportional integral derivative. Pengertian PID sendiri itu adalah metode kontrol yang digunakan untuk mengatur suatu sistem agar outputnya sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point dengan cara meminimalkan errornya.
Nah, error sendiri itu didefinisikan sebagai yaitu error itu set point dikurangi output. Tujuan penggunaan PID sendiri itu untuk menjaga kestabilan sistem, mempercepat respon sistem, dan mengurangi error serta osilasi. Komponen PID di sini ada 3 sesuai dengan namanya. Yang pertama itu proporsional atau P, itu untuk menghasilkan sinyal kontrol yang sebanding dengan error. Lalu menghasilkan besar error sehingga semakin besar respon kontrolnya dan terlalu besar nilai P itu dapat menyebabkan osilasi. Yang kedua, integral itu mengakumulasi error dari waktu ke waktu, lalu menghilangkan error steady state dan nilai I yang terlalu besar itu dapat menyebabkan sistem lambat dan juga tidak stabil. Dan yang ketiga, derivatif dia bereaksi terhadap perubahan error, serta membantu meredam osilasi dan overshoot, dan sensitif terhadap noise. Untuk persamaan PID sendiri, di sini untuk output PID itu rumusnya KP ditambah dengan KI ditambah dengan KD, di mana KP itu merupakan konstanta proporsional, KI konstanta integral, dan KD itu konstanta derivatif. Contoh penerapan PID itu yang pertama untuk kontrol kecepatan motor DC, yang kedua kontrol suhu atau heater, lalu kontrol posisi motor dan sistem robot serta otomasi industri. Di sini hubungan PWM, encoder, dan PID dalam sistem kontrol itu ada 4. Yang pertama, encoder itu digunakan sebagai sistem untuk membaca kecepatan atau posisi. Yang kedua, data encoder itu dibandingkan dengan set point untuk mendapatkan errornya. Yang ketiga, PID memproses error dan menghasilkan sinyal kontrol. Yang keempat, PWM digunakan sebagai sinyal output untuk mengatur motor atau aktuator. Nah, sistem ini itu akan membentuk closed loop control system. Kesimpulan yang didapatkan dari materi ini yaitu PWM berfungsi sebagai pengatur daya dan kecepatan, encoder 2 pin digunakan sebagai sensor umpan balik, PID berfungsi sebagai pengendali agar sistem stabil dan akurat, serta kombinasi PWM, encoder, dan PID banyak digunakan pada sistem kontrol modern. Nah, demikian sedikit penjelasan secara teori tentang materi dari tugas yang ke-8. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan simulasi di MATLAB dan Simulink. Oke, selanjutnya di sini kita lanjutkan simulasinya di MATLAB Simulink. Nah, langkah yang pertama pastikan kita mempunyai MATLAB, lalu kita buka dan kita klik Simulink, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu langsung saja di sini kita buat rangkaiannya. Nah, di sini rangkaian yang akan kita buat yaitu ada 4 macam, yaitu percobaan yang pertama itu adalah low pass filter. Nah, yang kedua percobaannya itu adalah kecepatan per second. Lalu percobaan yang ketiga itu PID discrete, dan percobaan yang keempat adalah PID block. Nah, 4 percobaan itu tadi kita akan buat dan kita akan demokan. Nah, seperti di video ini saya buat rangkaiannya. Dia menggunakan data type konstan, ada gain, ada 2 switch juga di situ. Nah, ini saya tidak mencari satu-satu di library browser supaya lebih cepat. Di sini saya klik 2 kali, lalu langsung kita ketik apa yang mau kita gunakan di situ. Maka otomatis di situ akan muncul, tinggal kita klik saja dan akan muncul. Nah, di sini saya juga menggunakan PWM. Saya menggunakan 2 PWM di sini. Nah, ini tinggal kita hubungkan saja semuanya.
Nah, di sini untuk keterangan atau namanya itu juga kita bisa ganti sesuai dengan ketentuan. Di situ untuk konstannya itu saya menggunakan 0, gennya itu -1 dan lain-lainnya. Nah, lalu untuk yang kedua, di sini saya lanjutkan untuk membuat rangkaiannya. Sini akan menggunakan lebih banyak bagian-bagian. Yang pertama di situ saya masukkan encoder, lalu kita juga menggunakan display, kita juga menggunakan goto, lalu delay, lalu minus, ada scope. Nah, itu tinggal kita rangkai satu persatu.
Nah, setelah kita masukkan satu-satu, di sini kita bisa ganti namanya sama seperti yang sebelumnya, dan kita juga bisa sambung-sambungkan bagian-bagiannya sesuai dengan yang diminta. Nah, jika semua rangkaian sudah kita buat, nah di sini langsung saja kita akan run rangkaiannya supaya kita bisa lihat hasil akhirnya atau outputnya. Langsung saja kita lihat ketika didemokan. Dan ini adalah hasil ketika rangkaian yang kita buat di Matchlab itu tadi kita demokan. Nah, maka kita bisa lihat nanti dia akan berputar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Mari kita lihat. Dibuka dulu dong scoopnya dong. Dibuka dulu dong scoopnya. Dibuka dulu dong scoopnya. Halo guys, jadi Di itu di split. Gue nggak ngerti splitnya. Jadi di sini ada seorang supri yang sedang berunding. Maksudnya lu tolong supri, bener sih anjing. Bukan gua, kocak. Kok gua anjir? Dia nol. Loh, kok gini? Itu yang itu kan nol kocak. Emang gitu awalnya?
Di sini kita juga bisa lihat sinyal outputnya yang secara langsung ditampilkan di MATLAB itu tadi. Nah, dia berputar searah dengan jarum jam. Minus. Buset, jangan langsung Nah, demikian video penjelasan tentang materi tugas yang ke-8. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam pengerjaan maupun dalam proses pembuatan video ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini hingga selesai. Silakan menikmati.